Selamat siang teman-teman semua. Siang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Fikri Kamali dari Prodi Akuntansi Syariah angkatan 2025. Dan di sini saya ingin menjelaskan materi yang sudah saya buat dari RTL yang DRTL pertemuan kedua. Dan di sini saya ambil judul yaitu gotong royong ciri khas bangsa Indonesia. Nah, sekarang menurut teman-teman apa sih yang ada di pikiran teman-teman tentang gotong royong itu? Kerjasama. Ada lagi? Sudah? Oke, kerjasama. Menurut Mbak Marutila benar. Itu gotong royong itu adalah kerjasama. Ya, gotong royong kerjasama antar sesama tanpa pamrih. Ya, jadi gotong royong itu kita nggak boleh sekedar datang kemudian minta imbalan kepada orang-orang yang ada di situ, ataupun kita hanya numpang ketenaran nama. Nah, itu nggak boleh di dalam gotong royong. Untuk mencapai tujuan bersama, asal kata gotong itu memikul bersama, royong bekerja sama. Nah, dari bekerja sama di sini, yang tadi saya bilang kepada teman-teman semua, gotong royong itu secara ikhlas, nggak boleh pamrih, nggak boleh minta imbalan, ataupun kita ingin mengangkat nama diri kita sendiri, apalagi dengan adanya kamera yang videoin kita, ataupun dengan cara hal-hal yang lain yang membuat nama kita naik sendiri. Kemudian sejarah dan latar belakang gotong royong berangkat dari budaya tradisional. Setiap suku di Indonesia, misal di Jawa, itu ada yang menyebutkan gotong royong itu sebagai mulung. Kemudian di Sumatera itu mapalus, ya. Di Sumatera mapalus di Sulawesi. Jadi dilahirkan dari kebutuhan bertahan hidup bersama di lingkungan yang sulit. Jadi gotong royong itu nggak hanya untuk daerah-daerah yang sudah modern, ataupun bahkan daerah-daerah modern juga butuh yang namanya gotong royong. Seperti halnya kita membangun sebuah masjid untuk kepentingan kita sendiri, bahkan ada yang bisa membuat tempat-tempat ibadah yang lain, bahkan kita yang bukan satu agama itu juga boleh gotong royong untuk membantu saudara-saudara kita yang non-muslim ataupun yang lain, sebagai toleransi kita sebagai umat muslim. Kemudian diakui sebagai nilai budaya yang kuat bahkan sebelum kemerdekaan. Jadi Indonesia itu sebelum kemerdekaan itu jiwa gotong royongnya itu kuat, mencari rempah-rempah ataupun mencari hal-hal yang bisa membantu kehidupan masyarakat sosial, seperti kita mencari makanan untuk teman-teman kita, untuk keluarga-keluarga yang mungkin sedang tertimpa musibah ataupun yang lain. Kemudian bentuk-bentuk gotong royong. Yang pertama, membangun atau menyelenggarakan sarana umum seperti jalan, masjid, sekolah. Jadi jalan di sini itu kita bisa tidak hanya mengandalkan pemerintah, mengandalkan petinggi-petinggi di daerah, kita juga bisa kita membuat kebijakan sendiri untuk membuat jalan, masjid, sekolah, dan itu salah satu pencapaian kita yang supaya gotong royong itu terjalan dengan baik. Yang kedua, membersihkan lingkungan, keramaian atau gotong royong kebersihan ketika membantu teman atau saudara dalam kesulitan, sakit, kecelakaan, atau acara keluarga. Nah, kita ambil contoh seperti hal-hal yang sedang terjadi saat ini, seperti musibah yang terjadi di Sumatera ataupun di Aceh. Nah, itu salah satu bentuk kita sebagai orang yang tidak terkena musibah, itu tuh seharusnya kita bagaimana caranya kita harus saling peduli sesama saudara-saudara kita, khususnya yang satu agama, umumnya yang berbeda agama juga tidak menjadi alasan buat kita saling gotong royong. Dan yang keempat, menyelenggarakan acara masyarakat, perayaan besar, lomba, seperti contohnya seperti
perayaan kebesaran Maulid, kadang-kadang orang-orang itu bergotong royong, ada yang membagikan, ada yang membersihkan halaman, ada yang nyiapin makanan, ada yang masak, ada yang menyebar undangan seperti itu. Kemudian fungsi dan manfaat. Yang pertama, menyatukan, memperkuat hubungan antar warga dan mengurangi perbedaan. Nah, salah satu fungsi dan manfaat dari gotong royong itu memperkuat hubungan, mempererat tali silaturahmi antara, khususnya antara warga, umumnya mengurangi perbedaan antara siapa sih kita umat Islam, mereka non Muslim. Nah, itu di dalam gotong royong itu tidak ada seperti itu. Kita satu sama lain. Kedua, mempercepat pekerjaan, tugas berat selesai lebih cepat dengan kerjasama. Yang ketiga, menghemat biaya, tidak perlu membayar pekerjaan profesional. Jadi kita kalau gotong royong kan dari kita buat kita, bukan dari orang buat kita. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu ya jelek atau bagusnya yang kembali ke kita karena kita yang lakuin semuanya. Ketika menghemat yang keempat, membangun rasa tanggung jawab, setiap orang berkontribusi sesuai kemampuan. Jadi kita nggak bisa untuk melarang orang ataupun untuk memaksa orang untuk ikut bekerja sama. Semua ada kemampuannya, semua ada kewajiban untuk berkontribusi di dalam bergotong royong. Nah, dan kesimpulannya yaitu gotong royong bukan hanya kerjasama, tapi jiwa bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu berjiwa gotong royong, jadi bukan hanya bekerja sama saja. Bekerja sama di Indonesia itu sudah banyak, tetapi jiwa bangsa Indonesia dari sebelum kemerdekaan itu sudah timbul yang namanya gotong royong, menjadi jembatan penyatuan di tengah keragaman suku, bahasa, dan agama, nilai yang harus dilestarikan dan diteruskan ke generasi mendatang. Jadi jangan sampai di era modern seperti sekarang ini yang namanya gotong royong, kerjasama itu hilang. Dan bagaimana dengan generasi kedepannya yang nanti suatu saat di generasi modern seperti ini sudah menghilang? Apakah tidak bahaya untuk generasi kedepan yang kita tahu apa itu gotong royong yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan yang lain-lain? Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.